Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felia Molina, mahasiswi Pendidikan Kimia semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai uji kandungan lemak. Adapun percobaan yang akan kita lakukan di sini yaitu ada dua. Yang pertama, percobaan mengenai uji ketidakjenuhan lemak pada bahan pangan. Yang kedua yaitu uji sederhana kandungan lemak pada bahan pangan dengan menggunakan metode kertas. Adapun tujuan percobaan yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi ketidakjenuhan lemak berdasarkan perubahan warna pada sampel setelah ditetesi larutan iodin atau betadin. Yang percobaan kedua bertujuan untuk mengidentifikasi bahan pangan yang mengandung lemak dengan menggunakan metode kertas HPS. Lalu, apa yang akan terjadi dan bagaimana prosesnya? Simak video berikut ya. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini yaitu gelas plastik sebagai wadah, sendok, label, dan yang terakhir stabilo. Adapun bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu minyak goreng, mentega, keju, putih telur, alpukat, dan yang terakhir betadin atau larutan iodin. Itu adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan ketidakjenuhan lemak. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Yang pertama, siapkan wadah, kemudian beri label untuk masing-masing sampelnya. Kemudian masukkan masing-masing sampel kepada wadah yang telah diberi label. Yang pertama ada keju, yang kedua ada minyak goreng, kemudian yang ketiga ada mentega, yang keempat ada putih telur, dan yang terakhir yaitu alpukat. Kerja yang ketiga yaitu haluskan beberapa sampel yang perlu diberi perlakuan seperti keju, kemudian ada mentega, dan yang terakhir ada alpukat. Kita haluskan masing-masing sampel dengan menggunakan sendok. Setelah sampel-sampel keju, mentega, dan alpukat yang telah dihaluskan, sekarang kita masukkan larutan iodin yaitu betadin ke dalam masing-masing sampel, yaitu sebanyak maksimal 10 tetes. Setelah itu, aduk masing-masing sampel dengan menggunakan pengaduk. Yang pertama ada keju, kita aduk sampai merata. Kemudian ada minyak, kita aduk juga. Apakah terjadi lubang? Yang ketiga ada mentega, kita aduk sampai merata. Yang keempat ada putih telur. Dan yang terakhir ada alpukat. Setelah masing-masing sampel ditetesi larutan iodin, kemudian diamkan sampel beberapa saat. Setelah didiamkan beberapa saat, yaitu sekitar 5 menit, kurang lebih 5 menit, dapat kita amati bahwa yang pertama pada sampel yang pertama yaitu keju, ternyata keju berubah warna menjadi warna hitam. Kemudian yang kedua ada minyak goreng yang berubah warna menjadi kemerahan atau kecoklatan. Terus yang ketiga ada mentega, berubah warna juga menjadi keorenan, kuning keorenan. Yang keempat ada putih telur. Ketika sebelum didiamkan, putih telur ini mengalami perubahan warna yaitu menjadi keruh. Ternyata setelah didiamkan, warna putih telur ini kembali lagi kepada warna semula. Dan yang terakhir ada alpukat. Sebelum dan sesudah didiamkan, warnanya tetap tidak berubah, yaitu warna hijau. Dari kelima sampel yang ada di depan, ternyata hanya alpukat yang tidak berubah warna. Sehingga dari kelima sampel ini ditemukan bahwa keempat sampel yang berubah warna memiliki kandungan lemak jenuh. Sedangkan alpukat yang tidak mengalami perubahan warna memiliki kandungan lemak tak jenuh. Berdasarkan literatur yang ada, perbedaan antara lemak jenuh dan lemak tak jenuh adalah berasal pada sumbernya, yaitu untuk lemak jenuh berasal dari hewan, sedangkan untuk lemak terjenuh berasal dari tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan yaitu gelas plastik, label,
stabilo, dan kertas HVS. Adapun bahan yang akan digunakan yaitu minyak goreng, mentega, putih telur, alpukat, dan yang terakhir yaitu kentang. Itu adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kedua, yaitu uji sederhana kandungan lemak dengan menggunakan metode kertas. Lalu bagaimana sih prosesnya dan apa yang akan terjadi? Simak lagi ya videonya. Untuk mengetahui prosesnya, maka kita harus tahu dulu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, karena ini merupakan uji sederhana, maka langkah kerja yang dilakukan pun sangat sederhana. Yang pertama, kita hanya menyiapkan kertas HVS yang telah diberi nama tergantung sampel yang kita pakai. Di sini saya memakai minyak, putih telur, kentang, alpukat, dan mentega sesuai dengan sampel-sampel yang ada di depan. Selanjutnya, oleskan kelima sampel yang ada di depan ke atas kertas HVS yang telah diberi nama. Usahakan pengolesan dilakukan dengan menggunakan jari yang berbeda agar masing-masing sampel tidak bercampur. Yang pertama kita oleskan sampel yaitu berupa minyak dengan menggunakan jari jempol. Yang kedua kita oleskan putih telur ke atas HVS dengan menggunakan jari telunjuk. Yang ketiga kita oleskan kentang, kita ambil kentang dengan menggunakan jari tengah. Kemudian kita oleskan alpukat dengan menggunakan jari manis. Dan yang terakhir kita oleskan margarin dengan jari yang sebelah kiri. Margarin atau mentega ya teman-teman. Selanjutnya yaitu lakukan pengamatan dengan menggunakan flash atau senter terhadap olesan yang telah kita olesi pada kertas HVS ini. Yang pertama, pada minyak kita senteri, terlihat transparan. Kemudian ada putih telur, kita senteri juga, transparan tapi tidak transparan seperti minyak. Kemudian ada kentang, tidak transparan sama sekali. Kemudian ada alpukat, terlihat transparan. Dan yang terakhir ada mentega, juga terlihat transparan. Artinya, sampel-sampel yang ketika disenteri kemudian transparan, itu berarti mengandung lemak. Sedangkan untuk kentang, ketika disenteri dan tidak transparan, artinya dia tidak mengandung lemak. Karena kentang memiliki kandungan karbohidrat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari kelima sampel, hanya 4 yang mengandung lemak, yaitu ada minyak, putih telur, alpukat, dan mentega. Cukup sekian percobaan tentang uji kandungan lemak yang telah saya lakukan, yaitu mengenai percobaan ketidakjenuhan lemak dan percobaan uji sederhana dengan menggunakan metode kertas. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.